Assalamualaikum Bapak dan sahabat semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yaitu cara-cara yang asyik dan kekinian buat menjaga otak kita biar tetap tajam. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Oke, kita mulai dari sini ya. Ada satu kekhawatiran yang kayaknya hampir semua dari kita pernah rasain deh. Pernah nggak sih Pak, Bapak jalan ke satu ruangan, pas nyampe sana langsung blank. Tadi mau ngapain ya? Lupa total. Atau harus mikir keras dulu buat inget nama orang yang padahal udah kita kenal baik. Nah, momen-momen kayak gitu tuh yang kadang bikin kita deg-degan ya kan? Aduh, jangan-jangan ini tanda awal pikun nih. Tapi tenang dulu, perasaan khawatir kayak gitu tuh wajar banget. Bapak nggak sendirian kok. Nah, sekarang kita bedah sedikit soal mitos otak tajam. Ada beberapa anggapan umum yang perlu kita luruskan bareng-bareng nih. Coba deh bayangin, otak kita itu persis kayak otot di badan kita. Kalau jarang dipakai atau latihannya itu-itu aja, ya lama-lama jadi kaku dan lemah kan? Sama persis. Nah, ini dia. Banyak banget yang bilang kalau mau otak tajam, ya main catur. Dan itu nggak salah loh. Tapi, gimana kalau kita udah jago banget mainnya? Kalau udah di level ahli, otak kita itu nggak lagi tertantang. Cuma ngulangin pola-pola yang udah dihafal di luar kepala. Jadi bedanya kelihatan banget kan? Latihan yang udah kita kuasai itu beda banget sama belajar sesuatu yang benar-benar baru. Justru tantangan baru ini yang maksa otak kita bikin koneksi-koneksi baru. Jalur-jalur saras yang masih fresh. Terus solusinya gimana dong? Tenang, ini dia. Saya mau kasih lihat 3 hobi modern yang ternyata ampuh banget buat menjaga otak kita tetap muda. Yap, cuma 3, nggak banyak-banyak. 3 hobi simple tapi efeknya dahsyat. Dan bisa langsung Bapak coba biar pikiran tetap encer. Yang pertama, coba deh pelajari teknologi atau bahasa baru. Santai dulu, nggak perlu langsung jadi pakar dalam semalam kok buat dapat manfaatnya. Mulainya dari yang gampang aja. Coba deh install satu aplikasi baru di handphone, utak-atik fiturnya. Atau tiap hari coba hafal 1-2 kata baru dari bahasa daerah lain. Kuncinya itu kasih otak kita makanan baru yang belum pernah ia cicipi. Manfaatnya? Wah, luar biasa. Waktu kita belajar hal asing, sel-sel otak kita itu seolah-olah dipaksa kenalan dan bikin jalur komunikasi baru. Ini yang bikin otak kita jadi fleksibel, nggak kaku, dan selalu siap belajar. Oke, hobi yang kedua, ini seru nih. Coba aktivitas yang butuh gerakan tangan yang detail. Ini soal sinkronisasi antara pikiran dan gerakan fisik kita. Contohnya apa? Bisa coba berkebun dengan teknik yang beda dari biasanya. Atau merakit model kit kecil, kayak mobil-mobilan gitu. Atau bahkan iseng-iseng bikin resep minuman sehat sendiri di dapur. Pokoknya, apa aja yang butuh fokus dan ketelitian tangan. Kenapa sih ini penting? Karena koordinasi antara mata, tangan, dan pikiran kita itu ibaratnya senam otak paling bagus buat saraf-saraf kita. Ini yang bantu jaga kecerdasan kita biar nggak gampang turun. Dan yang ketiga, ini dia. Hobi yang mungkin dampaknya paling besar dari semuanya. Bersosialisasi dan ngobrol. Betul, jadi jangan cuma diam di rumah aja ya. Caranya gampang kok. Coba deh atur waktu buat ketemu teman-teman lama atau gabung ke komunitas hobi di lingkungan sekitar. Waktu kita ngobrol, otak kita itu kerja super keras loh. Memproses info, nyari jawaban, ngatur emosi, semua jalan barengan. Dan ini bukan cuma omong kosong, hasilnya udah terbukti. Orang-orang yang rajin sosialisasi, risikonya buat kena pikun parah itu jauh lebih rendah. Ini kayak investasi sosial buat kesehatan otak kita di masa depan. Jadi semua ini buat apa sih? Ujung-ujungnya ya buat satu hal, punya pikiran yang jernih dan tajam di hari tua kita nanti. Ada satu kutipan bagus banget yang bilang, masa tua itu bukan waktunya buat berhenti belajar, justru di masa itulah kita punya banyak waktu buat ngasah otak tanpa ada tekanan kerjaan. Wah, ini kan kesempatan emas ya kan? Tujuannya mulia banget, Pak. Supaya kita bisa jadi sosok kakek yang wawasannya luas, ingatannya kuat, dan punya segudang cerita hebat buat dibagiin ke anak cucu. Itu warisan yang nggak ada harganya. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk langsung dipraktekin. Coba deh pikirin, hobi baru apa nih yang mau Bapak coba minggu ini? Mari kita saling menginspirasi agar masa tua kita semua nanti cerdas, sehat, dan penuh makna. Terima kasih. Wassalamualaikum.